kasihan juga anak-anak, sebenarnya ini juga aib keluarga. Saya juga mohon maaf buat pihak-pihak sana yang dirugikan, keluarga, saudara, teman-teman. Ini semua dimulai dari sebenarnya nggak komitmen aja sih gitu. Kalau kita sama-sama komitmen, udah bisanya baik-baik, udah menjalin hubungan baik-baik walaupun bisa baik-baik. Ya, oke. Oke ya. Oke, ini aku buka prokes ya semua ya. Iya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Hari ini kami didampingi dengan klien kami, Saudara Jonathan Frizi, bersama juga rekan-rekan saya dan senior saya, Pak Sinarta Bangun. Kami dari kantor PNP Law Firm dan Sinarta Bangun dan rekan ya. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap berita-berita yang ada di luar sana dengan perkembangan yang terakhir ya. Mungkin dari klien kami bisa memberikan beberapa ucapan. Silakan. Malam semuanya, makasih udah datang. Ya, langsung aja. Jadi sebenarnya di sini saya baru pertama kali konferensi pers karena opini-opini di luar sana kan udah banyak banget yang rancu gitu, yang nggak sesuai. Jadi di sini saya dan tim-tim dari teman-teman pengacara mau mengklarifikasi dan meluruskan apa yang tidak benar gitu. Jadi sebenarnya sedih dan malas banget, apalagi saya pribadi dari dulu nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak pernah mengumbar yang negatif-negatif, apalagi rumah tangga saya sekarang ini dipublikasikan ke media gitu. Jadi ini hal yang sangat terakhir banget yang seharusnya saya lakukan, tapi saya harus bertindak karena sudah banyak banget berita-berita yang menyudutkan saya gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu. Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan. Saya yang dilaporkan loh ya. Saya yang digugat. Dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu loh. Makanya sekarang banyak yang bilang, kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu. Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja. Emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya ini cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Makanya saya fight, saya juga melaporkan yang benar. Ya akhirnya jadi seperti sekarang, Mas. Dan itu dulu ya. Oke Mas, kita tanggepin aja dari beberapa hal. Jadi kemarin itu dari saudari AD itu udah memberikan pernyataannya di pengadilan agama. Kita tanggepin satu-satu ya. Pertama, dari pihak mereka menyatakan pihak kita panik mengadakan press conference karena melihat adanya SP2HP terhadap laporan mereka ya. Di sini saya tegaskan kita nggak panik. Kenapa? Kita juga ada SP2HP. Coba tunjukin aja. Ya kan? Kita juga ada SP2HP ya. Ya, SP2HP. Perkara juga kita juga berjalan dah. Perkara kita juga berjalan gitu loh ya. Lalu kita lihat deh ke belakang juga ya. Dia juga mengadakan preskon waktu 27 Agustus ya. Lalu dia bikin lagi di 4 September. Ya kan? Kita diam aja tuh masih. Lalu tanggal 16 juga dia mengisi acara di Maya Estianti menceritakan tentang klien kami. Jadi bukannya panik gitu loh. Kita hanya mengklarifikasi terhadap berita-berita yang narasinya sepihak. Gunanya apa? Kita hanya untuk membela klien kami gitu, bahwa di pandangan di publik tuh biar enggak sebelah mata gitu melihat Mas Ijong gitu. Clear ya? Bukan masalah panik gitu ya. Lalu dikatakan juga pihak kami playing victim dan katakan bahwa kok seorang laki-laki jadi korban. Ini deh, balik lagi aja ke hukumnya ya.
Setahu saya yang namanya segala bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan dalam undang-undang ya. Khususnya terhadap undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 5-nya. Pasal 5 satunya ya. Dikatakan pasal 5 ya. Pasal 5 dikatakan setiap orang itu dilarang. Artinya apa? Artinya maupun suami atau istri itu dilindungi oleh undang-undang. Itu bukan saya yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Itu yang ngomong undang-undang. Jadi kalau misalnya memang pihak dari saudari DAD itu mengatakan itu suatu masalah, protesnya jangan ke tim kuasa hukumnya Ijong, protesnya ke negara, karena itu yang buat, bukan kita ya, jelas ya? Oke, clear ya? Jadi bukan playing victim atau suami jadi korban gitu. Nah, masalah 3, bukti tidak relevan. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya dinyatakan sendiri sama pihaknya mereka bahwa itu terjadi di 2019. Bisa dilihat juga dari medsosnya saudari DAD, bisa juga dilihat bahwa tidak disangkal juga di pengadilan agama. Nah, ini poin yang mau saya tekankan. Bukan masalah nggak relevan ya, bukti ini sudah kita serahkan ke kepolisian. Apa sih yang mau disampaikan? Ini terjadi tahun 2019 kan udah diakuin kan sama pihak dari saudari DAD kan. Artinya klien kami itu udah rumah tangganya tidak harmonis itu sejak 2019. Dan sebelumnya juga ya. Dan bahkan beliau ini sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu sudah lama. Artinya apa? Artinya ini kegiatan yang berlanjut gitu, berulang gitu. Kejadiannya Mas Ijong ini menjadi korban ini berulang. Ya kan di 2021 kita juga ada bukti visum. Berarti kan ada kekerasan lagi di situ. Ya kan? Nah. Nah ya, lanjut ya. Keempat. Dinyatakan juga narasinya kita katanya editan. Nah, hal pertama yang kita bingung. Ada inkonsistensi. Kenapa? Karena dari kliennya sendiri, saudari dia itu menyatakan itu terjadi di 2019. Tapi kata lawyernya itu editan. Gitu. Nah ini bantahannya kita bingung, ini benar terjadi apa editan? Gitu loh. Paham ya? Clear ya? Gitu loh. Sama yang kedua, saya nggak tahu ya, mungkin lawyernya dari kuasa hukum dari saudari DAD itu ahli IT, saya nggak tahu dasar dugaan dia kenapa dibilang editan tuh kita nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan sendiri langsung ke mereka ya. Oke, jadi yang masalah editan itu bukan editan. Kita puter ya videonya ya sedikit ya. Siap ya? Mungkin flashnya bisa dimatiin dulu. Nah. Siap ya? Iya. Ya. Nih ya, kita clear ini bukan editan ya. Oke, clear? Lagi bang, play lagi bang. Lagi bang. Ya? Play lagi. Ya? Oke, jadi kita tegaskan itu bukan editan ya. Clear ya? Oke. Nomor 5 ya. Banyak narasi yang beredar di luar sana. Pasti katanya, kata netizen ini yang saya lihat, banyak yang berkomentar bahwa pasti ada penyebabnya Mas Ijong ini dikasarin seperti itu, seperti yang di CCTV. Ya kan gitu. Nah, sekali lagi saya tegaskan, setahu saya, menurut peraturan perundang-undangan itu segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya saya balik, saya tanya, Mas Ijong itu dikerasin, di KDRT karena sifatnya yang berubah, atau karena dia sering di KDRT makanya sifatnya dia berubah? Itu yang saya tanya. Ya, clear ya. Jadi untuk masalah penyebab kenapa dia dikasarin ini malah justru saya mau mempertanyakan kembali gitu. Ya, clear? Oke. Nomor 6. Masalah barbel tidak dipukulkan. Gimana ya Mas ya? Kalau menurut saya tanya kembali ke kawan-kawan. Kira-kira kalau kawan-kawan ditodong barbel besi seberat 25-30 kilo ke kepala Mas, kira-kira merasa terancam nggak? Gitu loh. Merasa terancam nggak kira-kira gitu? Dan dikatakan juga setahu saya waktu itu sempat diunggah di medsosnya dari saudari DAD bahwa ya kalau misalnya dilemparkan kepalanya nanti mukanya hancur gitu. Ya Mas artikan sendiri deh. Sekarang pertanyaannya, apakah yang mau menodongkan barbel yang merasa terancam? Kan kemarin juga dikatakan membuat laporan karena merasa terancam. Nah sekarang saya tanya, apa justru gimana nih? Apakah yang ditodong yang menodongkan barbel yang justru merasa terancam ya? Clear ya? Poin itu, oke? Masalah, oke.
tanggapan video yang dirilis sama saudari DAD. Ya, oke ya. Terhadap video tersebut, saya lihat beberapa media mengunggah dengan judul itu klien kami itu memukul bertubi-tubi kepala klien kami. Coba deh, saya coba tonton berkali-kali. Coba nanti kawan-kawan bareng-bareng nonton di mana bentuk klien kami ini memukul kepala saudari Dede secara berkali-kali, bertubi-tubi gitu. Saya nggak lihat. Yang saya lihat itu hanya justru emang mendorong kepala gitu ya. Malah justru saya nggak lihat klien kami itu mukul saudari DAD. Saya nggak lihat klien kami nendang saudari DAD. Saya juga nggak ngelihat klien kami nodongin barbel kepala saudari DAD gitu. Justru saya nggak lihat itu di video itu. Ya. Clear ya ini. Bahkan saya tunjukin, kita juga ada video dengan angle yang sama. Oke? Ini ya. Siap ya, ini ditunjukin video lagi ya Mas ya? Oke Mas ya. Oke, bagus. Ini angle sama kan ruangannya? Bayang. Mungkin sekali di sini, sekali di sana. Lihat. Ini kondisinya baju udah robek ya? Baju udah robek deh. Jangan duduk kan? Oh gitu, oke. Ini ya? Sorry ya. Oke ya? Kanan. Oke, clear ya? Nah. Nah. Narasikan sendiri aja. Angle kameranya sama, dari CCTV juga ya. Sama poin terakhir dikatakan katanya dari pihak saudari DAD ini mempertanyakan apa motif ada CCTV di kamar. Nah, ini justru kita bingung. Dia, setahu saya dia itu di Pengadilan Agama menunjukkan bukti dari CCTV. Nah, masa dia nggak tahu ada CCTV di rumah, di kamar? Saya tegaskan lagi, apa fungsi CCTV itu mungkin belum pernah disampaikan secara tegas. CCTV itu ada di kamar karena pada saat itu anak-anak dari klien kami dan saudari DAD itu masih kecil, sehingga untuk mengawasi anak-anak tersebut gitu, karena sering ditinggal kerja. Dia lagi lihat CCTV. Oh gitu. Ya nanti aja lah. Ya kita juga ada buktinya, ternyata saudari DAD lagi ngeliat layar yang isinya CCTV gitu, termasuk di kamar juga. Tapi nanti aja lah itu. Ya, itu jelas ya. Jadi dari kita tanggapannya seperti itu. Itu beberapa hal yang kita tanggapin terhadap tanggapan dari klien dari kuasa hukum dari saudari DAD di Pengadilan Agama. Oke Mas, kalau gitu boleh langsung aja mulai tanya jawab. Tapi kita nggak akan lama-lama. Kita kasih waktu berapa? 10 menit lah ya. 10 menit. Silakan dimulai. Oke, kita sempat menanyakan awal mula adanya keributan yang mengatakan itu dipicu karena adanya kecemburuan karena ada dugaan selingkuhan. Makanya memicu adanya kalian. Oke, jawabannya sebenarnya aku klarifikasi ya di sini ya. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Jadi sejak anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu. Karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, dia suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah, tapi secara baik-baik.
Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak, karena saya juga banting tulang buat membiayai anak-anak beserta isinya, beserta rumah segala macam. Rumah masih cicilan, saya juga harus kerja keras gitu. Gimana mau kerja keras kalau dicurigain terus gitu aja. Artinya perselingkuhan itu tidak pernah ada, Pak? Kenapa? Artinya perselingkuhan itu tidak pernah ada. Udah saya jawab barusan. Maksudnya penegasan aja masih jauh istilahnya biar orang pada Perselingkuhan yang diduga perselingkuhan itu kapan? Kan saya udah bilang, sebenarnya sudah tidak harmonis jauh sebelum 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang bahkan. Kan tadi ditanya soal masalah penyebabnya. ya, tapi penyebabnya bukan karena perselingkuhan dong misalnya seperti itu. Bukan, sudah tidak harmonis sudah Begini, lama. ini kalau bisa saya berbicara itu udah masuk ranahnya di pengadilan perceraian, pengadilan agama. Nah, jadi di pengadilan agama itu ada seperti kata-kata apa yang seperti diprediksi teman-teman. Jadi ini nanti acaranya di peradilan agama akan dibuktikan. Oke, tapi Jadi jawabannya tidak bisa kita memang berbicara. tidak. Di persidangan itu akan kita minta pembuktian. Kalaupun karena apapun yang dikatakan harus dengan bukti. Dan kita juga tidak bisa katakan ya bahwa itu benar atau tidak. Mari kita buktikan nanti di pengadilan agama. Tapi klien kami nggak merasa itu ya. Tapi klien kami tidak merasa itu. Dan ini ya mungkin tanggal 14 nanti itu ada jawaban dari kita di pengadilan agama. Jadi mohon pertanyaan jangan disebutkan klien kami karena ini masuk ranahnya di pengadilan agama. Ya mohon mengerti ya, kita juga nanti berbicara masih menerka-nerka, biarlah ini berjalan di peradilan, di persidangan. Karena persidangan yang punya hak untuk memutuskan kebenaran itu nanti benar atau tidaknya. Mungkin Ya apalagi? Jadi yang apa sih yang membuat lanjutnya ketika itu jarang pulang ke rumah. Jadi bilangnya setiap weekend tuh jarang pulang ke rumah. Bisa balik-balik aja. Saya aja sampai lupa dia bilang kayak gitu, saya sampai lupa. Gini, 2 judul sebelumnya saya syuting di puncak atau saya syuting di luar kota, banyak kan luar kota. Karena kan lagi PSBB, PPKM, jadi kita sewa satu tempat. Mungkin teman-teman juga tahu kalau lokasi syutingnya sekarang aja lokasi syuting cuma di Cibubur doang bolehnya, ya kan? Apalagi yang sebelumnya pas lagi PSBB, PPKM kita cuma ada di puncak, cuma boleh di Bogor satu tempat. Untuk selesai syuting aja bisa sampai subuh gitu. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya. Gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus sampai ditanya sampai menyinggung. Saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Nah, sekarang ini sudah ada anak bisa menyaksikan, itu sangat disayangkan, makanya sekarang saya lebih baik menghindar. Kondisi anak gimana sekarang? Kenapa? Kondisi anak. Anak baik-baik banget, Puji Tuhannya anak masih belum terlalu ngerti. Saya juga berharap dari pihak sana jangan sampai amit-amit mengajarkan anak-anak untuk membuat mereka ngerti kalau ada perselingkuhan ini gitu. Apalagi adalah beberapa kali kejadian itu yang sangat saya sesalkan. Nanti biar kedepannya juga kita baik-baik aja berpisah, baik-baik aja berkomitmen, sama-sama tarik laporan, sama-sama komitmen supaya anak-anak jangan diajarkan gitu aja sih. Nanti masih ada peluang berdamai? Kenapa? Masih ada peluang berdamai? Udah sampai kayak gini mas? Enggak sih. Memang jalan terbaik adalah pisah sih. Maksudnya kabarnya masih serumah, masih jauh. Ya, Kabarnya masih serumah dengan masih serumah. kenapa masih bertahan sama istilahnya kan udah saling lapor segala macam kayak gitu. Kenapa masih bertahan? Yang paling pertama itu buat anak-anak. Saya tahan-tahan banget. Yang penting bisa berdamai, hati bahagia untuk anak-anak gitu. Ada anak-anak saya, Jack, Zoe, dan Zion, itu lucu-lucu banget. Kasihan kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa ketemu dong gitu. Lagian kalau saya nggak pulang, atau saya misalnya punya tempat lain gitu, itu juga nggak baik dihukum. Gimana Mas Bas jelasinnya? Karena di pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 huruf D kecil itu penelantaran itu adalah bagian dari rumah tangga. Nanti masih Jong aja yang nggak ngelakuin KDRT aja dilaporin, apalagi yang jelas-jelas nanti memenuhi unsur pelantaran gitu loh. ini tambahan dari saya Mas Tambah Sebastian. juga dari senior ya. Seperti apa yang rekan-rekan sudah dengar, memang begitu adanya. Tapi nanti di dalam jawaban kami di pengadilan agama, karena beliau
penggugat sudah mengajukan, mungkin teman-teman udah tahu, salah satu unsurnya adalah laporan polisi. Dan ini nanti kita minta di majelis, di persidangan. Karena adanya keributan, mohon majelis menetapkan supaya Ijong jangan bersatu rumah juga bisa, itu permintaan kita nanti di Jawa Barat. Karena apa yang seperti pertanyaan kawan-kawan, rekan-rekan ini kok dibiarkan. Jadi ini kami tidak biarkan, tapi kami mengikuti legalitas hukum. Jadinya nanti di dalam jawaban kami, termasuk itu permintaan kami. Kami juga khawatir, ini sudah lapor-melapor, ini mungkin teman-teman rekan pidana, dan kami dari Perdata, Perceraian, akan minta itu pada majelis. Karena kalau dibiarkan nanti ini ya kami juga salah. Kalau nggak kami minta di pengadilan, supaya jadi sah dia, tidak menyalahi hukum. Supaya Ijong juga, atau saudara Ijong bisa berada di luar, tapi tidak dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Itu tambahan dari saya, dari perceraiannya. Begitu. Satu hal lagi Mas, jadi ini kan mungkin masyarakat juga bingung ya, kok saling lapor apa segala macam, sampai di mohon maaf rekan kami ya, lawyernya Mbak DAD itu menyampaikan seolah-olah kami panik karena ada SP2HP. SP2HP itu kan memang wajar dari kepolisian dan memang sudah suatu kewajiban ya, kepolisian itu menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan kepada pihak pelapor. Mbak Dena pelapor, Mas Ijong juga pelapor atas laporannya. Itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, bahkan ada statement yang diucapkan dari pihak Mbak DAD bahwa suami atau laki-laki kok jadi korban. Gini, konstitusi kita ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya, itu dalam pasal 3 kan menyebutkan bahwa dalam pasal 3 itu dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, itu tetap harus mengedepankan hak asas kesamaan gender. Kalau di dalam penjelasannya, bahkan di dalam poin tersebut itu dijelaskan dalam undang-undang bahwa baik pria atau suami ataupun wanita sebagai istri itu mempunyai hak yang sama. Jadi nggak ada istilah playing victim atau laki-laki kok jadi korban. Nggak zamannya lagi begitu, gitu loh. Kan ini sudah kita dilindungi sama negara kita ini, dilindungi sama konstitusi. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ada yang namanya persamaan hak hukum, equality before the law. Jadi itu yang harus kita kedepankan. Jadi semoga pihak Mbak Dena juga mengerti akan hal ini. Jadi klien kami pertama kenapa melaporkan, karena untuk mengklarifikasi adanya berita miring bahwa klien kami adalah pelaku KDRT. Yang kedua, klien kami menggunakan hak hukum klien kami ya untuk apa? Untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Itu saya rasa. Bang, dijelasin dulu Bang, itu sebenarnya apa sih Bang surat SP2HP itu, terus keuntungannya surat itu keluar apa gitu Bang? Gini. Kalian berdua gitu Bang. Gini, SP2HP ini hanya surat pemberitahuan hasil penyelidikan doang. Jadi istilahnya polisi penyelidik ini sudah bekerja sampai di mana sih gitu loh. Jadi sudah pemeriksaannya sudah sampai di mana, apa yang istilahnya yang sudah dipanggil siapa saja. Seperti itu aja. Jadi nggak ada yang, saya rasa nggak ada yang istimewa dari SP2HP ini, dan nggak ada jadi dasar kepanikan kami. Kami juga pegang SP2HP. Kalau dibilang laporannya Mbak Dena jalan, ya kami juga jalan sama. Karena saya yakin betul pihak kepolisian sangat objektif dan presisi dalam menangani perkara ini. Itu aja. Ya. Mungkin termasuk komunikasi yang terjalin antara bidang Bade ini memang sudah tidak harmonis sejak dulu Pak, karena terbukti saat di pengadilan juga berarti memberikan seperti contoh bukti chat yang seolah Mas Ijong menghargai. Itu kan bukti chatnya yang dilihatin dari versi dia aja Mas. Kan aku nggak perlu lah liatin versi chat yang lain gitu. Masa sih kita sebagai laki-laki atau sebagai suami yang cari nafkah? Saya dari dulu dari SMP udah cari nafkah sendiri loh, sampai ke Dena masih cari nafkah sendiri, tidak ada orang tua sama sekali. Jadi saya benar-benar bayar cicilan, biayain anak, biayain Dena itu semua sendirian gitu. Masa iya lagi syuting lagi dicurigain terus, ditanyain terus gitu, pasti ada batasnya gitu. Kan dari sisi Denanya nunjukin chat
dia seolah saya marah-marah. Kan sebelumnya belum tahu apa isinya gitu, apa pemicunya, ada sebab dan akibat gitu. Makanya saya minta juga buat pengacaranya Dena, buat udahlah, maksudnya abis preskon ini, ayo kita bukan malah memperkeruh, akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi udah nggak usah sama-sama keras-kerasan, karena kalau mau main keras-kerasan nggak ada juntrungannya. Kita baik-baik aja, kita sama-sama damai ya, bukan kita juga hatinya pakai kasih dan sayang kok, kita pengen damai. Semoga dari sana juga harus damai. Jangan pengacara mereka malah memanas-manasin Dena gitu loh. Kalau mau main bukti-buktian, Dena misalnya ada 50 lembar, saya ada 500 lembar. Saya masih ada bukti, saya masih ada banyak bukti, ada 3 video lagi yang sama seperti tadi gitu. Jadi maksudnya udah, kasihan juga anak-anak, sebenarnya ini juga aib keluarga. Saya juga mohon maaf buat pihak-pihak sana yang dirugikan, keluarga, saudara, teman-teman. Ini semua dimulai dari sebenarnya nggak komitmen aja sih gitu. Kalau kita sama-sama komitmen, udah bisanya baik-baik, udah menjalin hubungan baik-baik walaupun bisa baik-baik gitu. Jadi saya mohon teman-teman pengacara Dena, udah ya, cukup. Habis ini nggak usah main balas-balasan lagi, karena saya punya beberapa bukti-bukti yang justru bisa makin memperkeruh nantinya. Jadi saya harap cukup, kasihan anak-anak saya, itu aja. Kan tinggal sejauh nih Mas Ijong ya, berusaha untuk berkomunikasi nggak sih Mas? Istilahnya Berusaha kan, banget dong. apa perjalanannya gimana, maksudnya apakah istri nggak menyarankan gitu pada istri kita baik-baik aja sebenarnya? Sudah. Itu sudah dilakukan semuanya Mas gitu. Pada saat kita awal mulanya, pada saat saya ngajak ngobrol segala macam, dia malah nantangin saya waktu itu. Dia bilang, emang kenapa bro, kayak gitu. Kan emang kamu melakukan kekerasan gitu. Saya pikir, loh, bukannya kita mau tarik sama-sama laporannya gitu. Denanya malah seperti itu, malah meneruskan laporannya. Ya udahlah, jadi seperti sekarang ini. Contohnya, sebenarnya kalau tidak ada yang kayak gini-gini, kita baik-baik aja di rumah kok, baik-baik untuk anak-anak ya. Kita ngobrol, kita ngurus anak-anak bareng-bareng, namanya co-parenting. Tapi dengan adanya kayak gini konferensi pers, dia tahu, oh kamu ternyata konferensi pers ya, kayak gitu. Dia langsung marah, dia langsung negur dengan cara yang buat saya tidak enak dan sakit gitu loh, sedih aja gitu. Masa dia bisa bebas konferensi pers, pulang dari pengadilan agama bisa ngomong sama teman-teman media semuanya dengan nunjukin bukti segala macam, saya diam kok. Dena yang posting-posting di Instagram gitu, bilang kalau Dena udah kerja, Dena sudah bekerja, saya akuin memang, tapi baru 1-2 bulan ini. 1-2 bulan dia kerja di Trans TV, dia bilang seolah-olah dia 7 kali 24 jam menjaga anak-anak, dan dia membiayai anak-anak, seolah-olah bukan saya yang biayain gitu. Jadi selama ini yang biayain siapa kalau bukan saya? Emangnya cari duit sekarang gampang, pinjam sama orang tua, saya nggak punya orang tua gitu. Jadi semuanya dari dulu sampai sekarang itu saya yang biayain, bahkan sampai Dena bekerja sekarang itu saya yang biayain. Kenapa? Tadi nyebut kata damai, itu artinya Mas Ijong sendiri mau begini, permasalahan ini sudah sampai di pengadilan agama, dimediasi sudah berapa kali, tapi ini terakhir mungkin teman-teman rekan-rekan juga ya dari media ada yang tahu bahwa akhirnya dari pengakuan klien kami dan begitu juga pihak penggugat tidak bisa dipersatukan lagi. Jadi kalau ini dipertanyakan lagi kepada klien kami, ini kan jadi membuat apa? Jadinya cukuplah. Jadi kembali kepada bukti-bukti. Bukti-bukti apa yang sudah dilaksanakan oleh pidana, teman-teman lawyer dari pidana, bukti-bukti ini juga akan kami laksanakan, ajukan di pengadilan agama. Jadinya di situ nanti bisa diuji. Nah, diuji kalau umpamanya seperti apa yang dikatakan teman saya Pak Sebastian tadi, ya orang IT, ya saya minta dibuktikan. Nah, kalaupun seperti ada teman-teman mengatakan tadi ada idaman, saya minta untuk dibuktikan. Kalau enggak, ya itulah peradilan. Jadinya inilah biar kita sama-sama teman, rekan-rekan wartawan itu ya biar tahulah acaranya. Kalau di sini nanti adu-adu argumentasi, ini bukan pengadilan, pembuktian. Ini hanya seperti apa yang dikatakan Pak Sebastian. Kita hanya mengcounter, menanggapi apa yang sudah dilaksanakan. Pembuktian membenarkan itu benar atau tidak, pengadilan.
ketok palu sama hakim, oke. Nih, jadinya nanti juga di pengadilan agama ini akan membuktikan jawab menjawab. Nah, apa yang teman-teman nanti pertanyakan itu semua, ini mulai tanggal 14 itu mulai nanti ada acara bukti, itu akan kita beberkan lagi. Nah, biarlah hakim majelis yang memutuskan. Nah, karena disitulah letaknya hukum. Kita tidak mengatakan ya, jadilah berprasangka praduga tidak bersalah sebelum ada putusan dari majelis hakim. Jadi itu ya mohon teman-teman supaya klien kami saudara Ijong juga, tujuan kami datang ke sini sebenarnya ya bagaimana menanggapi dan apa-apa yang saudara-saudara rekan-rekan pertanyakan itu ini sudah bergulir semua di pengadilan agama di perceraian. Ya. Nanti tanggal 14 silakan kita ketemu, apa jawaban saya, apa jawaban kami dari kuasa hukum dari pengadilan agama khusus perdatanya perceraian. Jadinya sekali lagi mohon maaf, klien kami saudara Ijong sebenarnya dia mau menjawab ya kenapa saya selain tadi ini semua sudah ada di pengadilan agama seperti yang Anda katakan tadi ya kemungkinan ada will wanita apa ya itu saya nggak katakan benar atau tidak, biarlah ini berjalan dalam proses di persidangan, kita ikutin dan kita akan mengikuti alur ini secara legalitas hukum. Dan kalaupun kita tidak sepakat dengan apa yang diajukan di gugatan, ya kita akan adakan bantahan secara legalitas hukum juga. Jadi mohon teman-teman bisa ya mengertilah untuk hal ini. Ya udah cukup sekian. Pokoknya tadi yang aku kasih statement itu aja yang didengerin. Semoga doa juga dari teman-teman yang lihat nonton kita juga didoain aja semoga ada jalan terbaik. Yang terakhir mungkin kalaupun akhirnya saling laporan ini hukum secara pidana ya sekarang kan sedang bergulir pidana ini sudah punya jawaban gimana karena ketika salah satu ada yang masuk. Gini Mas, untuk pasal pidana sebenarnya gini, kami itu nggak mau juga apa ya nggak mau perang seperti inilah, ini kan perang ini gitu loh. Kalau mau cerai di pengadilan agama ya sesuai dengan proses perceraian aja, nggak usah pakai lapor gitu. Ya kalau misalkan memang kami sampai dengan saat ini untuk masalah pidana ini kebetulan memang kan bukan kebetulan, memang diaturnya ini kan delik aduan, ya kan di dalam undang-undang KDRT juga ini delik aduan. Ya yang namanya rumah tangga cekcok ribut apa segala macam, ya mungkin lagi panas-panasan akhirnya saling lapor ya itu hal yang saya rasa banyak terjadi lah. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, kalau salah satu ada yang masuk, enggak, kami tidak mengharapkan itu sebenarnya. Kan seperti yang tadi saya katakan, klien kami ini hanya ingin mengklarifikasi bahwa dia bukan pelaku KDRT. Itu, dan hanya menggunakan hak hukumnya. Jadi kalau misalkan memang, ada pertanyaan, mau berdamai nggak? Mau. Di dalam pidananya. Mau cabut laporan nggak? Mau. Asal juga Mbak Dini juga cabut laporan. Itu aja yang ingin kami tegaskan. Gitu loh. Kenapa? Gimana? Oh ya, Mas, lihat nanti aja, Saya tanggapin aja Mas. Kalau Mas tanya gitu ya pasti kita kan jalani secara normatif hukum. Iya. Ya, kita sebagai lawyer akan memberikan pembelaan jelas. Pertanyaannya justru di sini, kalau sama-sama diproses, anaknya siapa yang ngurus? Kan gitu Mas. Ya. Ya Mas ya. Nah, abis itu udah nggak ada yang ngurus, terus sama-sama namanya tercoreng juga karena ada putusan pidana gitu loh Mas. Maksudnya udahlah gitu, dari kita juga berkali-kali di setiap press conference kita nyatakan ayo berdamai gitu ya. Itu sih kita juga udah sampaikan ke pihak kepolisian bahwa kita siap berdamai kapanpun 24 jam ya. Kita siap, dan mungkin beberapa kali kita juga sudah mengatakan ke pihak dari Mbak Dena juga ya, Mbak Saudari Diade, kita juga siap untuk berdamai dalam bentuknya seperti apa, teknisi seperti apa, kita lakukan gitu. Karena tadi mengingat tadi, kalau misalnya dua-duanya dimasuk pidana siapa anak yang ngurus. Lalu nama juga Mas Ijong udah, mungkin Mbak Saudari Diade juga udah membangun nama dari dulu ya kan, karir khususnya dari klien kami sebagai public figure yang selama ini menjaga nama dengan baik gitu kan, mencontohkan ke anak-anaknya. Cuman gara-gara masalah ini rusaklah susu sebelanga ya kan, gara-gara nilai setitik gitu Mas. Ya, jadi udah cukup aja. Udah ya Mas ya. Udah, saya rasa cukup ya Mas ya hari ini. Ya. Dan terima kasih Mas semua, mudah-mudahan narasi berita-berita ini
tidak lagi sepihak terhadap klien kami, dan mudah-mudahan dari Mas bisa juga membantu menstimulus perdamaian dari kedua belah pihak ya Mas ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.